Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Arifin Lade. Kita akan belajar bersama bagaimana cara mencekam sekaligus menyenterkan benda kerja di dalam cekam mesin bubut. Kali ini kita dalam proses penyenteran menggunakan dial indikator. Berbeda dengan video saya sebelumnya yang menggunakan dial jarum tradisional. Anda bisa mengecek video saya tentang cara mendial benda kerja dengan menggunakan jarum dial indikator tradisional. Pada dasarnya ada 3 tahap proses penyenteran benda ke dalam cekam mesin bubut. Tahap pertama, kita setting dulu cekam, kita dekatkan cekam masing-masing mendekati benda kerja yang akan kita cekam. Misalnya benda kerja yang kita cekam di sini diameternya 130, maka langkah yang pertama kita dekatkan cekam ini mendekati 130. Kita gunakan 132 ataupun 133 tidak masalah, dengan syarat arsiran yang di samping ini seimbang. Arsiran di sini dan di sini imbang. Kita lihat. Nah, kita lebih dekatkan. Kita lihat harus seimbang di sini, posisi ini garis lurus. Nomor 2 harus imbang dengan yang di sini. Begitu di sini juga nomor 2. Begitu juga sebaliknya, kalau yang samping nomor 2, atas bawah juga nomor 2. Itu artinya seimbang. Kemudian kita ke tahap yang kedua, yaitu proses pencekaman benda yang akan kita cekam seperti ini. Setiap gigi cekam kita kencangkan seperti ini. Jangan lupa proses pengencangan adalah searah jarum jam, proses perputarannya. Kita tata seperti ini. Kemudian dalam tahap kedua ini proses penyenteran tetap, yakni kita dahulukan face, penampang permukaan benda kerja ini yang kita senter terlebih dahulu. Kali ini kita akan menggunakan jarum dial indikator yang akan kita gunakan untuk menyenter permukaan ataupun penampang seperti ini. Ini adalah jarum dial indikator. Kita setting dial indikator ini, kita putar ke arah 0 biar lebih mudah proses membacanya. Ingat, jika jarum dial indikator ini bergerak seperti arah jarum jam ke kanan seperti ini, maka posisi benda tersebut kita pukul ke dalam. Jika jarum jam bergerak berlawanan arah jarum jam, maka posisi benda kita pukul keluar. Kita putar pelan-pelan, kita amati jarum. Jarum bergerak ke kanan searah jarum jam, maka posisi cekam nomor 2 ini yang kita pukul ke dalam. Kita pukul pelan-pelan saja seperti ini. Nah, seperti ini. Kita coba lagi, kita putar pelan-pelan sambil kita amati. Jarum bergerak. Nah, di sini kita lihat jarum bergerak berlawanan jarum jam, maka posisi B2 ini kita pukul keluar. Nah, seperti ini, pelan-pelan saja. Kemudian kita putar lagi secara pelan-pelan, kita amati jarum. Seperti ini. Kita lihat, maka posisi 2 ini bergerak menjauhi angka 0, bergerak ke kiri, itu artinya berjalan berlawanan arah jarum jam. Maka benda kita pukul keluar seperti ini. Seperti itu ya rekan-rekan, intinya jika jarum indikator ini pergerakannya searah dengan jarum jam, maka posisi benda kita pukul ke dalam. Sebaliknya, jika posisi jarum ini berjalan berlawanan arah jarum jam, maka posisi ini kita pukul keluar, posisi benda kita pukul keluar secara perlahan. Nah, sekarang penampang atau face sudah center. Untuk tahap yang berikutnya, yakni
kita center pada posisi diameter seperti ini. Kita lihat, kita putar secara pelan-pelan. Intinya jika jarum dial indikator ini bergerak menjauhi angka 0 dan bergerak ke kanan ataupun berjalan sesuai arah jarum jam, maka posisi cekam tersebut kita tekan ke dalam atau kita rapatkan. Sebaliknya, jika jarum indikator ini bergerak menjauhi angka 0 ataupun berlawanan searah jarum jam, maka posisi cekam kita kendorkan. Nah, sekarang kita putar pelan-pelan. Kita lihat jarum bergerak ke kiri dari angka 0, bergerak ke arah kiri menjauhi angka 0. Artinya posisi cekam ini kita kendorkan, ya, kita kendorkan rekan-rekan. Maka lawannya yang kita kendorkan tadi kita kencangkan. Ini lawannya kita kencangkan. Kita putar lagi pelan-pelan. Kita lihat, kita cari jarum yang searah jarum jam, maka cekam itu kita kencangkan. Sebaliknya, jarum yang berlawanan arah jarum jam, maka cekam itu kita kendorkan. Kita lihat, kita putar, kita amati. Nah, ini yang berjalan searah jarum jam, maka posisi cekam nomor 3 ini kita kencangkan. Kita putar lagi pelan-pelan. Jarum dial indikator sudah mendekati terkumpul pada satu titik. Kita lihat lagi, kita amati jarum mana yang jalannya searah jarum jam, maka cekam tersebut kita kencangkan. Kita lihat, ini nomor 1 searah jarum jam tadi, maka posisi cekam nomor 1 ini kita kencangkan. Kemudian kita putar lagi secara pelan-pelan. Jarum semakin pergerakannya semakin sedikit, semakin mendekati satu titik kumpul. Kita amati lagi. Kembali kita putar dan kita amati. Kita cari jarum indikator yang bergeraknya searah jarum jam seperti ini. Ini pergerakannya searah jarum jam, maka posisi cekam ini kita tekan sekuat-kuatnya. Setelah kita tekan, kita putar lagi. Jarum indikator semakin sedikit pergerakannya, semakin mendekati satu titik kumpul. Kita lihat lagi pada posisi 3, pergerakan jarum searah jarum jam. Posisi cekam yang nomor 3 ini kita kencangkan sekuat tenaga sehingga pergerakan jarum mendekati satu titik kumpul yang sama, sehingga pergerakannya hampir tidak ada. Kita putar pelan-pelan lagi. Jarum sudah mendekati titik yang sama. Intinya, dimana kalau pergerakan jarum bergerak searah jarum jam, maka cekam tersebut kita kencangkan. Sebaliknya, jarum yang bergerak berlawan arah jarum jam, maka cekam tersebut kita kendorkan.